Nah ini bro, jadi sebenarnya Bitcoin itu ada jamnya bro. Nih lo lihat di sini. Ada begini. Jadi ini namanya Bitcoin halving clock ya. Jadi di sini ada jamnya Bitcoin. Bitcoin itu ada jamnya, tiap 4 tahun dia akan menyentuh bottom di mana, terus all time high-nya di mana. Kita kasih solusi. Steven, understand lagi. Gue mau update aja bro. Lo viral belakangan ini bro. Halo. Iya. Lo masih beli Bitcoin 1 miliar? Udah berhenti bro. Oh berarti bener kasusnya kemarin. Lo pasti tahu kan teman-teman semua ya. Tapi gue gak mau bahas itunya. Gue mau bahasnya adalah, soalnya belakangan ini nama lo viral lagi gara-gara si pencicil Bitcoin 1 miliar per hari. Itu kan gue udah bilang bro awalnya, kalau gue cicilnya cuma sampai rate cut-nya dimulai gitu bro. Jadi waktu itu gue ada periodenya, gue juga udah share di Instagram kan waktu itu. Jadi semua terbuka, transparan. Gue bilang kalau cicilnya cuma sampai rate cut gitu loh. Tapi mungkin orang-orang kiranya nyicilnya selamanya gitu loh. Jadi makanya sampai sekarang dikira masih beli gitu loh. Padahal kan aku cicilnya sampai rate cut dan aku udah bilang kalau aku exit di 110.000. Bahkan ada videonya juga tuh di Instagram. Ada berarti semua ya? Ada. Sebentar, rate cut yang dimaksud adalah The Fed. Berarti Jerome Powell kemarin udah mutusin, kan abis itu lu suku bunga kan. Turunin suku bunga berapa kemarin deh? Waktu itu turunin suku bunga, kalau nggak salah aku berhentinya itu sekitar akhir Oktober deh. Oktober? Oke, terus abis itu lu rekam videonya semuanya apa segala macamnya, disangkanya lu udah... Disangkanya masih nyicil terus gitu kan, makanya ada yang bilang, wah dipucuk kok masih dibeli kayak gitu kan. Oh, maksudnya apa tuh? Maksudnya disangkanya lu nggak pakai perhitungan, asal-asalan? Iya, asal-asalan. Padahal gue udah tahu ini kalau rate cut kan dia pasti naik. Nah, jadi makanya gue berhentinya di rate cut. Jadi sebelum dia naik gue udah berhenti gitu. Tapi kan kalau Bitcoin mania kan pucuk pun dibeli bro. Nah itu. Kalau gue bukan maksimalis, gue cuan maksimalis aja bro. Jangan cinta koinnya. Oh, jadi bukan Bitcoin Maxi loh? Bukan. Bitcoin Maxi siapa di Indonesia? Ko Angga mungkin. Oh ya, ya Angga, Gabriel Ray juga gak sih? Iya, Ko Ray juga ya. Berarti Ray itu di atas dibeli sama dia? Nah kalau itu kurang tahu. Tapi kan Ko Ray udah pegang Bitcoin dari lama sekali kan. Oke, kalau kita berbicara mengenai Bitcoin sekarang masih seksi gak sih bro? Karena sekarang udah bear market, udah turun, udah gak karu-karuan. Katanya akan jadi menuju ke... nol, telur bebek. Ini barang apa sih bro sebenarnya? Coba deh kita bahas ya. Bitcoin terancam anjlok ke 63.000 US dollar. Analis ingatkan level kritis yang wajib dijaga. Gue sih berharap kalau bisa sampai 0 sih. Waduh, scam dong bro nanti. Bukan itunya, yang dilihat tuh bukan masalah scamnya apa segala macamnya. Gue ketinggalan kereta bro. Gue masuk Bitcoin dari 100 ribuan. Nah, gue mau curhat sama lu nih bro. Gimana? Kan gue bukan analis nih, karena gue bukan trader nih. Kok bisa nyangkut bro? FOMO ya? Iya. Enggak, ya karena gue telat. Gue dulu kasih solusi awal-awal, gue yang satu-satunya orang yang teriak, bukan satu-satunya secara Indonesia ya, secara media ya, adalah Bitcoin is scam. Sekarang gue jilat ludah gue sendiri bro. Dan gue udah baca white paper. Kalau gue ya, tidak disarankan untuk financial advice apapun itu, tapi kalau gue sendiri, gue masuk dan gue ngerti bagaimana cara kerja Bitcoin. Makanya gue berani masuk. Tapi masuknya gue waktu gue kemarin ketemu sama, untung nih, gue mau ngucapin makasih buat Timothy Ronald ya. Untung Timothy Ronald tuh dorong-dorong gue bro. Waktu itu pas habis syuting, kan ngobrol lagi tuh di ruangan gue tuh, ya kan. Kapan bro masuk Bitcoin? Sekarang bro, kata Timothy. Harga berapa tuh waktu itu? 1,6 miliar tuh berapa? 100 ribu. 100 ribuan kan? Iya, 100 ribuan. 101 apa 102 gitu gue ingat. 100 ribuan lah. Oke, gue masuk. Akhirnya 126 ribu kan. Mantap tuh, panen tuh. Habis itu langsung turun gue. Belum dijual tapi. Tapi belum gue jual karena gue hold. Iya, hold. Dan gue kayaknya gak akan pernah jual deh. Sampai mungkin H- sekian atau mungkin gak tahu menuju ke kiamat kayaknya deh. Gue gak tahu, kecuali gue butuh McLaren dan lain sebagainya ya. Gue tipe yang kayak begitu gue. Holder. Bukan di trading kalau gue. Nah, cuma kan memang nggak apa-apa gue minus. Gue karena gue udah tahu tentang cara kerjanya Bitcoin, gue baca ini baca itu semuanya white papernya apa segala macamnya. Justru gue berharap 63.000 bro. Karena gue mau nyerok. Ya bagus lah kalau gitu. Karena kan memang
time in the market is better than timing the market kan. Jadi ya beli aja terus. Apalagi kalau sekarang lagi under value gini, ya waktunya buat serok gitu. Tapi mungkin nanti kita share beberapa analisa ya bro. Kira-kira bottomnya di mana dan kita kasih outlooknya. Makanya nih, gue jauh-jauh dari Surabaya, Natalan datang buat Bro Dery. Thank you bro. Berarti gue kemarin salah nggak? Ketika pas di 110.000 lagi, gue pikir bakal breakout. Nah ini catatan teman-teman yang pentingnya ilmu ya. Karena gue cuma feeling doang ya. Habis itu gue beli, ya nggak banyak lah, puluhan sampai ratusan juta. Turun lagi bro. 90.000. Ya tau gitu gue di sini gue belinya. Pas lagi murahan lagi. Serok lagi gue bro. Hampir segituan juga tuh angkanya. Lah turun lagi. Udah gue tunggu 60.000 aja dah. Keluar mulu gue. Sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah bro. Tapi nanti kita bahas cara dollar cost averaging yang benar juga di video ini ya. Biar teman-teman UMKM semua pada paham gitu kan. Coba deh. Biar nggak salah gitu. Coba gimana sebenarnya bottomnya di mana sih bro? Iya nanti bottomnya di mana gue share juga habis gini. Tapi kembali lagi semua di sini non financial advice ya bro. Jadi harus do your own research sendiri. Makanya konten-konten gue yang kemarin itu bilangnya ngajakin nyicil apa, padahal itu ya cuma dokumentasi pribadi aja, sharing ke teman-teman. Ya, jadi bukan financial advice, bukan ngajakin orang cicil di pucuk atau apa kayak gitu. Tapi sebenarnya gini loh bro, orang yang beli Bitcoin itu ya kalau spot itu dalam waktu 4 tahun itu nggak bakal rugi bro. Dalam sejarah itu ditahan 4 tahun udah pasti cuan lagi gitu. Udah pasti naiknya dalam 4 tahun itu melebihi harga beli lo gitu. Jadi misalnya di tahun 2021 lu beli nyangkut di pucuknya 60.000, sekarang pun ya 80.000 masih cuan kan kayak gitu. Jadi gini bro, begitu. Ya, jadi kayak gitu. Naiknya begitu. Jadi logikanya kalau misalnya lu beli Bitcoin sekarang, lu tahan 4 tahun lagi udah pasti cuan. Berarti udah pasti di atas 126.000. Yes, udah pasti di atas harga sekarang lah 80.000. Soalnya ada teorinya juga tuh. Gimana? Jadi misalnya tahun 2017. Enggak, gue mundur dikit ya. Gue masuk di 100 ribuan. Bener gak? Kan sempat 120.000. Gue gak jual sama sekali. Sekarang kan turun lagi nih 87.000. Ya kan? Minus dong porto gue dong. Karena kan gue masuk dari 100 ribuan. Nah itu nantinya 4 tahun lagi tuh akan ada di atas 126 ribuan. Benar, udah pasti di atas. Udah pasti di atas. Nah, proses naiknya itu pas gimana sih cara cycling halvingnya itu? Tapi kan ada yang namanya 4-year cycle ya. Jadi dia memang setiap 3-4 tahun udah pasti ada penurunan dulu setahun, baru setelah itu naik lagi. Setahun berarti kan? Ya, berarti naiknya nanti pas di 2027 baru mulai naik lagi. Sampai jadi bottomingnya akan terjadi di akhir tahun 2026. Nah dapat nih gue nih. Mungkin langsung kita share aja. Boleh. Nah ini cakep nih, ya. Tapi ingat teman-teman ya, spot only ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Kalau ke perfuturan apa segala macam ya. Nah ini bro, jadi sebenarnya Bitcoin itu ada jamnya bro. Nih, lo lihat di sini. Ada begini. Jadi ini namanya Bitcoin halving clock ya. Jadi di sini ada jamnya Bitcoin. Bitcoin itu ada jamnya, tiap 4 tahun dia akan menyentuh bottom di mana, terus all time high-nya di mana. Jadi ada jamnya nih kayak jam dinding. Ini dapat dari mana nih? Ini teknologi blockchain-nya memang? Iya memang ada kayak gininya. Ini analis dari luar sih, dari Twitter dia bikin kayak gini. Nah jadi ini lo lihat di pukul 9 nih. Cara baca gimana sih? 9 yang IX itu jam 9. Nah jam 9 itu menunjukkan. Sebentar pelan-pelan. Ya, bentar ya. Mata agak siwer-siwer nih. Kecil-kecil banget. Oh ini. Ya, 9 itu, ini. Jam 9 itu loh. Jam 9 itu menunjukkan titik maksima atau dibilang itu adalah all time high Bitcoin-nya. Jadi kalau mencapai jam 9 harusnya kita udah mulai take profit tuh, bro. Soalnya jam 9 adalah titik maksimumnya. Sebentar, jam 9 pagi? Bukan. 9 apa sih? Jadi itu tuh jam 9 yang itu. Iya, ini bukan jam kan? Bukan, iya ini jam tapi jamnya Bitcoin. Jadi 1 jamnya ini setara dengan 60 day. Itu bro lihat, setara dengan 2 bulan. Oh, jadi misalnya dari jam 1 ke jam 2 itu 2 bulan. Benar. 2 ke 3 2 bulan. 2 bulan. 9 ke 10 2 bulan. Benar. Oke. Nah, itu di jam 9 itu kemarin terjadi di Desember awal kalau nggak salah. Itu dia titik maksimal di mana ya sesuai sih di 126 ribuan lah. Itu kan dilihat titik maksimal terjadi di jam 8 lebih 54 lebih 26. Kalau yang cycle sebelumnya di jam 9 lebih 02. Cycle sebelumnya di jam 9.07. Oh jadi iya, mirip-mirip. Nah, terus ini kalau ditanya nanti bottomnya di mana, bro? Nah, bottomnya juga mirip-mirip, bro. Di jam yang 15.
Jam 15. Itu XV yang itu tuh. XV, Romawi. ya ini Romawi kan ya. Nah, itu kan dilihat minimanya terjadi di jam 15, 19, jam 15, 18. Ya. Jadi kemungkinan besar kalau kita tarik, sekarang kan kita ada di yang itu bro, yang merah seret. Sekarang kita di jam 10 lebih. Jam 10 karena udah lewat dari 2 bulannya sih jam 9, berarti kemarin kan di Oktober November ya? Iya itu. Oke. Itu maksimalnya kan di sana. Oke, terus? Nah, terus berarti dari jam 10 Desember sekarang kita tuju ke jam 15. Berarti kan 5 kali 2, berarti 10 bulan dari sekarang. 10 bulan dari sekarang. Itu adalah titik bottomnya bro. Which is kurang lebih Oktober November 2026 harusnya akan jadi titik bottomnya dari Bitcoin. Kalau memang terjadi bear market. Nah ini salah satunya dari ini ya, ini Bitcoin clock. Lalu kalau dilihat dari sini, sebenarnya ini kondisi sekarang ini juga mirip dengan kalau kita lihat pakai price ini, Purchasing Manager Index ya atau PMI. Jadi kalau orang-orang biasanya lihatnya kan pakai GDP atau Economic Indicator gitu kan bro. Tapi sebenarnya kalau pakai Purchasing Manager Index ini bisa mendahului Economic Indicator bro. Jadi kita bisa tahu gimana korelasinya, apakah ekonomi itu sedang growing atau ekonomi sedang stagnan atau sedang turun kayak gitu. Nah ini kalau bro lihat di sini, ini kan kalau tahun 2020 kan terjadi COVID di tahun yang 2020 itu. Makanya dia turun dulu tuh, set. Nah ini kayak mengikuti. Mana coba bisa lu garis nggak? Biar teman-teman kelihatan. Ini. Nah ini nih. Oke, yang ini ya. Nah ini kan turun dulu tuh. Nah setelah itu baru naik lagi, ini setelah COVID. Iya. Nah sekarang ini, terus kemarin turun lagi di 2023. Dan terus naik lagi. Nah sekarang ini cenderung kan udah naik, tapi ekonomi US nih sebenarnya lagi sedang tidak baik-baik saja. Makanya grafiknya setelah naik cenderung mau turun lagi. Iya. Nah tapi kalau kita lihat sekarang, kalau Bitcoin, ini harga Bitcoin ya bro, yang grafik itu. Iya. Nah kalau harga Bitcoinnya di bawah hijau itu artinya udah mulai undervalue bro, cocok buat dibeli. Nih kalau gue lihat di bawah hijau kan. Yang ini ya. Iya. Ini udah di tengah-tengah nih yang tahun 2019 sampai 2020 itu tuh di bawahnya hijau. Itu di bawah hijau. Biasanya kalau di bawah hijau itu enggak lama bro. Paling cuma 2-3 bulan terus mantul lagi kan. Nah kalau udah di atasnya merah sudah overvalue bro. Saatnya jual. Nah ini kalau dilihat di sini kemarin pernah merah tuh di situ. Nah kalau udah merah itu jual di sana. Nanti beli lagi. Nah ini udah di bawahnya hijau lagi nih sekarang. Ya kan. Nah ini beli lagi nih sekarang harusnya. Harga yang murah buat mulai cicil entry. Loh tapi kan belum 63.000 prediksinya nanti. Belum, makanya lanjut lagi. Ini cuma sebagai salah satu indikator. Lalu didukung juga bro dengan ini Michael Saylor bro. Nah di sini kita bisa lihat berapa harga rata-rata si Michael Saylor bro. Itu di harga rata-rata dia di 74.000 bro. Jadi kalau bro dapat harga di bawahnya 74.000 berarti bro lebih jago dari Michael Saylor. Average-nya di bawahnya dia. Jadi kan kita udah tahu, oh ternyata harga rata-rata si Michael di 74.000. Kalau kita bisa dapat di bawahnya berarti murah banget dong kayak gitu. Loh iya. Nah ini juga didukung sama ini juga bro. Ini buat TCA-nya Bro Derry nih biar nggak salah gitu kan. Nah jadi di sini kita bisa lihat bro. Ini open interest ya, dimana kita bisa lihat orang-orang yang masang posisi option dan futures. Nah di sini kita lihat banyak orang masang posisinya di yang tinggi nih loh bro. Nah di 100.000 bro. Iya. Terus kalau kita lihat di sini put call ratio ini juga perlu bro lihat yang bawah ini. Nah ini kan sekarang 0,34. Artinya masih banyak orang yang mau beli Bitcoin daripada yang mau jual. Karena 0,34. Kalau dia di atasnya 1 berarti lebih banyak yang mau itu jual. Sebentar. Gitu. Angka 0,34 itu kenapa dikategorikan sebagai lebih banyak yang beli? Ini karena kalau call itu kayak gini, kalau option itu ya, ini kayak call itu kayak angkat telepon jadi naik. Gitu. Kalau put itu kan taruh, jadi kayak nebak turun. Itu kalau di option bilangnya gitu. Jadi kalau call itu artinya naik, kalau yang put berarti nebak turun. Nah di sini kan terjadi call optionnya itu banyak yang di angka 100.000 ini. Nah ini artinya banyak orang yang pasang dan masih di angka 100 ribuan ini. Nah sekarang kan kita ada di angka 88 ribuan. Nah ini berarti bro bisa lihat di sini orang-orang rata-rata pasang jaringnya itu paling rendah di berapa. Nah ini kelihatan bro. Mereka paling rendah pasangnya di ini yang garis hijau kecil ini di berapa? Di 70 ribu. 70 ribuan. Iya. Nah dari sini bro bisa lihat. Jadi kalau mau jaring ya dari sekarang tarik bawah sampai paling jelek di 60-70 ribu. Jadi itu jadi harga bottomnya kalau kita lihat dari open interest ya. Oke, sebentar bro. Berarti kalau nantinya akan ke 63.000 sesuai dengan jam yang tadi kita ngumpulin ya secara kesimpulan ya. Di November nanti kan akan di bawah tuh. Itu
trennya nanti akan cenderung turun, kita tunggu aja nanti di bawah, atau dia tuh begini-begini bro. Maksud gua kan ada juga kan yang mindsetnya kan mentalnya scalping. Iya maksudnya ngambil atau cari duit harian lah. Itu kan pasti kan nggak begini kan, pasti kan grafiknya enggak. Grafiknya itu udah pasti set. Nah gitu kan. Gitu. Jadi turun naik dulu. Jadi kalau kita bilang lower low, lower high, lower low, lower high. Saran lu gimana? Tunggu ntar di November 2026 atau tetap kita nggak pungkiri bahwa kita butuh uang harian atau mingguan? Kalau gue sih ini ya bro, tiap kali dia turun, misalnya kita punya duit $100,000 gitu ya. Jadi tiap kali turun 5% lah, gue mulai pasang. Jadi misalnya sekarang 88 ya, 88 turun 5%, 84 pasang lagi, pasang 80 pasang lagi. Jadi modalnya misalnya 100.000, bagi aja jadi 10 bro, 10 ribuan gitu. Jadi di 88 pasang 10.000, 84 pasang 10.000. Dasar apa 10.000? Modal lu, misal modal lu berapa? 1M bagi. Nggak, kenapa dibagi 10? Dibagi 10 biar sampai bawah bro, biar sampai di 60 berapa. Karena kan 10 bulan lagi tadi ya. 10 bulan lagi. Nah, ini pelan-pelan teman-teman ya, karena 10 bulan lagi. Jadi lu tiap bulan itu bukan tiap bulan bro, per harga. Per harga? Iya. Contoh gimana? Jadi misalnya di harga 88 lu pasang 10.000. Harga 84 lu pasang 10.000 lagi, 80 pasang lagi, 76 pasang lagi, 72 pasang lagi, 68 terus habis gitu 62. 63 62 ya. 63 62. Udah ya, terakhir gitu aja. Jadi udah pasang sampai situ kan, kita udah tahu bottomnya situ. Atau kalau mau lebih ekstrim, bisa semakin bawah semakin gede bro pasangnya. Jadi dynamic DCA kalau kita bilang. Berarti kita nggak trading dong ya? Enggak, itu kan kalau Bro Devi kan aliran spot. Aliran mau jangka panjang, mau invest kan. Anggap aja kayak kita beli emas. Kayak contoh kita beli emas itu kan sebenarnya kita nggak tahu kalau emas itu sebenarnya naik atau enggak sih. Cuma kita kan nggak takut soalnya kita nggak liatin harganya. Kayak tiap apa ada uang kita belikan, ada uang kita belikan. Kan orang-orang tua zaman dulu kayak gitu tuh bro. Makanya sebenarnya emasnya turun pun mereka nggak deg-degan atau gimana. Soalnya mereka nggak liatin pergerakan harganya gitu kan. Tapi kan sekarang seiring perkembangan teknologi makin luas, kita jadi terekspos ke harganya tiap hari. Liatin media, emas naik, emas turun gitu kan. Ya sama juga kayak Bitcoin. Kalau kita terapkan prinsip yang di emas itu, jadi tiap turun kita beli aja, tiap turun kita beli aja. Ya kalau untuk jangka panjang, seperti tadi yang saya bilang, orang yang kalau beli Bitcoin itu dalam 4 tahun nggak akan rugi bro. Jadi ya ini cara DCA yang benar. Jadi kita lihat harganya, kita tahu harga sekarang udah under value berdasarkan yang tadi saya jelaskan itu. Nah mulai cicil aja, tiap turun berapa kita beli, tiap turun berapa kita beli. Soalnya kan ini kita nggak tahu bro, kalau di November 2026 itu benar-benar bakal bottomnya atau mungkin bottomnya sebelumnya. Tapi kan ada prediksinya tadi, belum tentu akurat. Ada prediksinya, tapi kan kita kembali lagi time in the market is better than timing the market gitu. Kita nggak, itu belum tentu 100% akurat ya. Tapi kan dari historical, kalau historicalnya sih akurat. Tapi nggak tahu next bakal gimana gitu kan. Bro ini menarik ya. Buat penganut aliran short misalnya, futures. Ini buat lu aja ya. Kalau gue sih nggak ada saran advice apa-apa. Nih gue pengen gali dari segala sisi aja. Penganut short ini berarti mereka udah misalnya meyakini nanti di bulan November 2026 itu akan ada di bottom. Berarti short aja dari sekarang. Nggak gitu? Meskipun nanti agak deg-degan naik-naik turun dikit lower high, lower low lower high, low high gitu. Menurut lo gimana? Kalau buat trading sih oke ya bro. Tapi kalau untuk ditahan sekarang sih menurut saya jangan. Soalnya kan kembali lagi yang grafik tadi ini kita udah di bagian bawah bro, di bagian bawahnya hijau. Nah takutnya nanti dikasih mantul malah kita shortnya kena. Kecuali kemarin di posisi merah lu mau pasang short, nggak apa-apa, cicil short, naik lagi, pasang lagi, naik lagi. Nah sekarang kita balik, berarti taunya kalau misalnya penganut short itu berarti pas di atasnya tuh pas berapa bulan sekali? Di atas yang mana? Tadi yang di merah-merahnya. Coba. Nah ini pas di merah ya. Kan pasti kan ngincarnya pas di merah dong. Kan istilahnya lu mau ngejual pas di harga tinggi dong. Betul. Itu menurut lu gimana? Nah ini kalau mau jual di ini bro, kayak kemarin maksudnya per apa? Kan kita nggak bukan analis yang detail banget per bulan apa misalnya, per hari ke berapa gitu. Ya kembali lagi pakai yang clock yang tadi bro, kan ada di jam 9. Coba kita balik tuh. Berarti kan tadi kan kita nunggu nyaroknya obrolannya. Kalau sekarang nunggu pengen ngejualnya misalnya. Nah kalau jualnya ya kita di ini yang jam 9 ini bro. Tuh jam 9 yang kemarin itu kayaknya bulan Oktober deh. Nah tuh. Habis itu nanti kan Oktober udah lewat nih. Nanti ketemu lagi ya
masih 4 tahun lagi bro. Hah? Iya 3-4 tahun lagi. Loh kalau yang main tipis-tipis gitu? Kalau yang main tipis-tipis ya berarti cuan berapa udah lepas bro. Ini kan kita bicara kan, long term aja iya, kan, untuk invest. Gini, pertanyaan gue, kapan di lower high-nya, maksud gue, di yang merah-merah, coba balik ke tadi, grafik yang tadi deh. Kan kata lu kan kalau kita mau ngejual kan pas lagi di merah. Betul. Nah, ketemu di, ini kan sekarang lagi di hijau. Mau ketemu di merah lagi kapan? Hitungan analisanya. Kalau itunya nggak tahu bro. Jadi kita tetap harus nunggu dulu. Tapi menurut saya di tahun 2026 ini bakal turun dulu sampai di Oktoberan. Nanti ada beberapa analisa lagi sih. Oh bakal turun terus ya? Nggak, ada turun ada naik lagi. Nah pas turun naiknya lagi, misalnya teman-teman mau ngambil uang jajan harian gitu, pas turun naik, kan main spot nih, buy sell, buy sell, buy sell. Kalau spot sih gue nggak trading bro. Biasanya gue hold aja buat misalnya teman-teman deh, misalnya nge-trading ini spot. Kan buy sell, buy sell, buy sell. Dia nge-sell pas lagi ada di merah kan. Kata lu kan pas lagi di atas kan. Kalau ini nggak berlaku buat short term. Ini buat jangka panjang aja. Oh, oke. Jadi kalau yang short term nanti analisa lain lagi bro. Oke. Harus lihat newsnya sama lihat technicalnya juga. Oke, lanjut dulu. Nah, lanjut lagi kalau di selain itu bro, ada yang namanya Bitcoin Power Law model ya, yang ini. Nah, gila, lu lengkap banget ya. Di sini ada Bitcoin Power Law di mana ini kalau dilihat bro, dia nggak pernah jatuh di bawahnya garis merah kan bro. Selama Bitcoin berdiri sampai sekarang tuh dari 2011 sampai sekarang. Itu maksudnya apa? Jadi garis merah ini adalah garis sakralnya di mana Bitcoin nggak akan jatuh di bawahnya garis merah. Apa sih garis merah itu maksudnya? Garis merah ini support terkuatnya Bitcoin. Itu ada tulisannya. Itu indikasi apa? Ini asal tarik garis doang atau bukan, apa? Bukan. Jadi ini dari rumusan matematika yang dibuat namanya Giovanni itu di sana. Iya, Bitbo sama Giovanni dia bikin indikator ini. Gila, Steven detail banget ya analisnya ya. Lo memang dalamin banget begini-begini ya? Iya, dalamin bro. Soalnya taruh duitnya banyak bro. Wah, berapa total duit lo, aset lo sekarang di Bitcoin? Waduh, lumayan bro. Nyampe ratusan miliar? Hah? Hampir. Oh iya, nih kalau teman-teman mau belajar langsung sama Steven juga bisa lah ya. Iya, nih gue asal tembak lo aja ya. Mendingan gue bukain webinar buat penonton kasih solusi, boleh nggak? Iya boleh lah, boleh. Boleh ya. Nah iya dong, biar lebih detail lagi nih. Karena kalau di webinar biasanya buka-bukaannya lebih. Ya nanti indikatornya kita kulik lebih dalam lah ya di webinar ya. Gimana kalau kita bikin dua sisi bro? Karena menurut gue lo ngerti tentang finance penting, tapi ngerti tentang branding di diri lo juga penting. Karena lo mau edukasi tentang personal finance. Sekarang kan di attention economy ya. Iya. Jadi harus ada brand, harus ada value di diri lo gitu loh. Gimana kalau kita bikin, ini gue asalnya nyeplos-nyeplos aja ya, personal branding sama personal finance bro. Boleh. Mau nggak? Boleh. Setuju nggak teman-teman? Kalau memang setuju kita bikin webinar, lo bisa nonton secara detail berjam-jam online, buka-bukaan, nggak ada rahasia. Klik aja link yang ada di deskripsi di bawah. Ya nanti masuk ke Telegram. Nah biar cepet aja kita main cepet aja. Iya. Ya jadi begitu lo klik langsung masuk ke Telegram, lo tinggal join aja Telegramnya. Ya klik dong mah gratis. Nanti begitu masuk ke waiting list dulu ya. Ya waiting list dulu. Jadi kalau nanti masuk ke webinarnya, ya lo payment gateway di situ. Iya, jadi pertama masuk ke Telegram dulu teman-teman, linknya di bawah, itu masuk waiting list dulu, nanti kita sortir di sana, baru di sana kita share link webinarnya gitu ya. Buat orang kita yang niat-niat planning dulu materi. Iya, soalnya buat yang niat-niat aja teman-teman semua ya, personal branding, personal finance, keren. Nanti kita bahas. Lanjut lagi bro. Kita lanjut yang ini, jelimet lagi. Iya, pusing nih gue harus belajar banyak nih. Oke lanjut. Jadi kan ini bro, kalau di sini ini garis merah ini makin lama makin tinggi bro. Betul kan kalau dilihat. Jadi makin lama makin tinggi. Karena ini mengikuti moving average bro, harga rata-rata. Nah, jadi kalau di posisi sekarang bro, harga Bitcoin itu paling jelek di 55 bro. Tapi kan kita tadi udah kita gabungin ilmunya yang tadi jam sama yang power law ini. Kita coba tarik di angka November 2026. Nah, di November 2026 kita dapat di angka 69-70 ribu bro. Lah iya. Iya nih di sini. 69, 70 ribu lah. Nah sekitar situ. Jadi di sekitar sini ya itu. Nah jadi di sana itu harusnya kalau berdasarkan ini kita gabungin kalau memang bottomnya ada di Oktober dan November. Jadi harusnya di 69-70 ribu. Oh wow. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kita bahas bottomnya ya. Historical banget berarti Bitcoin ya. Iya Bitcoin mengikuti ini sih bro. Jadi selama ini belum pernah dia jatuh di bawahnya merah itu kan. Nah, sebentar ya bro, ini sambil diskusi ya. Yang dinamakan dengan historical, betul sejarah mengulang apa segala macamnya. Cuma kan gue kayak agak masih bingung deh. Kan pemainnya jadi makin bertambah nih. Ngerti gak maksud gue?
Orang-orang baru sekarang jadi dapat edukasinya untuk mensiasati fiat, uang kertas, inflasi. Mereka coba masuk ke aset-aset yang di luar dari emas misalnya, Bitcoin gitu salah satunya lagi kita bahas sekarang. Kan kalau pemainnya makin banyak kok dia nggak akan turun dari garis merah sih bro. Gue belum nyambung deh. Sorry bro ya, pertanyaan gue cemen banget ya. Tapi maksud gue penasaran di situ deh. Kan supply demand kan sebetulnya. Bener, supply demand. Nah demandnya kan makin banyak. Kok dia nggak bisa turun dari garis merah gitu loh bro? Kalau garis merahnya ini memang jadi support paling kuat karena dia ini juga berdasarkan harga produksi dari Bitcoin itu sendiri bro. Oke. Nah tapi Bitcoin ini histori kan memang tidak repeat terus-menerus repeat kan, tapi selalu berirama bro. Jadi iramanya kurang lebih sama. Nah, jadi sejarah selalu berirama. Nah, tapi lama-kelamaan gain dari Bitcoin ini makin lama makin dikit bro. Coba lo lihat di sini. Dia sampai di ungu bro. Dari ungu merah sampai di ungu. Ungu itu puncaknya biasanya. Oke. Nah ini kan, terus yang itu dia sampai ungu lagi kan. Yang ketiga sampai ungu lagi betul bro. Tapi yang ke tahun 2020-2021 nggak sampai ungu bro. Cuma sampai itu. Ya mendekati lah. Mendekati kan. Nah, itu apa maksudnya? Artinya makin lama returnnya itu nggak setinggi itu. Soalnya market cap Bitcoin udah makin besar. Udah makin mature. Begitupun di garis merah. Nggak akan pernah tembus ke bawah juga? Kalau garis merah sejauh ini belum pernah tembus. Ya, kenapa? Kalau tembus kiamat. Jadi nol telur bebek nanti. Oh gitu? Lo kenapa? Nggak, kan demand-nya makin banyak. Sementara supply-nya kan cuma 21 juta. Benar-benar. Tapi kan kalau kita lihat di sini ya. Ini kan di sekarang aja di 55.000 kan. Kalau dia turun di bawahnya 55.000 ya hancur bro Bitcoin nanti bro. Udah nggak ada harganya lagi. Michael Saylor juga bangkrut nanti bro kalau di bawahnya itu. Jadi nggak mungkin? Nggak mungkin harusnya. Nggak mungkin tuh karena digoreng biar tetap di atas. Bukan, terus. karena ada fundamentalnya juga kan. Dia kan limited supply. Dan ini juga disandingkan dengan harga produksinya. Kan Bitcoin di mining bro. Kan ada biaya listrik dan lain sebagainya. Oh iya deh. Ya jadi kan nggak mungkin dia sampai di bawah harga produksi. Bawah banget kan nggak mungkin. Jadi garis ini berdasarkan harga produksi dan moving average-nya juga. Paham gue. Iya nah, juga ya. Makanya nih lo lihat sekarang itu cuma sampai garis hijau bro. Iya. Nah, makanya nggak sampai ungu lagi kan. Soalnya ungunya itu berapa bro sekarang? Ungunya 500.000 bro. Kan nggak mungkin Bitcoin saya 500.000 bro. 500.000 US dollar? Iya. Oh lah. Nah, coba mundur dikit. Yang ungu yang pertama kali kesentuh itu? Ini. Itu boleh deh. 20.000. 20.000. Iya, ini tahun 2017 bro. Oh itu mungkin ya 20.000 ya? Udah lewat kan? Udah lewat. Oke. Terus yang 2020 waktu COVID ungunya di 90.000. Oke. Kan orang-orang ngiranya bakal sampai situ, tapi ternyata nggak nyampe situ bro. Jadi ini kalau gue tarik semua ke atas, itu kelihatan semua dong? Nah makanya dari sini kita bisa mendasarkan teori. Kan banyak yang bilang tahun 2030 Bitcoin ke $1 juta. Nah coba deh lu tarik pelan-pelan deh. Kira-kira kalau memang ternyata ini analisanya nanti makin akurasinya makin tepat, berarti kelihatan dong nanti all time high-nya Bitcoin nanti di tahun 2030, 2035, 2040 tuh berapa gitu. Nah kalau all time high-nya kita ambil konservatif aja, berarti di garis hijau aja bro nanti. Nah di sini bro, lihat di sini di tahun 2030 kan banyak orang bilang katanya Bitcoin mau ke $1 juta. $1 juta ya. Masa sih? Di tahun 2030-an kan. Nah ini kalau lo lihat di sini, ini kan di tahun 2030-an. Nah di sinilah 2032, 2033. Garis hijaunya di 1 juta bro memang bro. Loh tapi ungunya 2,7 juta. Ya itu udah nggak masuk akal lah bro. Anggap aja ini kita main tengah-tengah ya berarti ya. Tengah-tengah lah. Tengah-tengah ya. Oke. Jangan lihat ungunya lagi lah. Ungunya makin lama nggak make sense soalnya. Berarti salah dong analisanya? Bukan salah sih, soalnya kembali lagi yang tadi, semakin lama kan Bitcoin market cap-nya makin besar. Jadi return-nya nggak akan setinggi yang dulu. Dulu kan Bitcoin masih kecil bro. Kalau harganya masih kecil, naiknya kan gampang. Supply demand berarti? Supply demand. Oh. Tapi sekarang makin lama market cap-nya makin besar, mau naik setinggi itu ya udah susah gitu. Makanya kembali lagi kan tadi lo bilang udah banyak yang tahu, udah banyak yang banyak yang kenal. Ya makin lama karena banyak yang kenal, ya naiknya nggak akan sekencang dulu. Berarti patokannya yang warna hijau aja? Ya kita sekarang lihat warna hijau aja. Oke. Tapi kayaknya nanti nggak sampai warna hijau, mungkin tengah-tengahnya hijau sama merah. Hah? Lah, tapi nggak akan pernah turun di bawah merah juga kan? Harusnya nggak pernah turun di bawah merah. Soalnya berdasarkan historical, ini garis merah ini sakralnya. Oh, nah, kalau dilihat di sini, garis merahnya di 2032 itu di angka 400 ribuan bro. Makanya di sini juga teori yang tadi itu 4-year cycle atau orang yang pegang Bitcoin tiap 4 tahun sekali nggak akan rugi. Itu benar bro. Soalnya kan garis ini naik terus tiap itu. Oh iya. Dan ya cost untuk bikin Bitcoin makin lama makin mahal. Soalnya ada halving itu tadi.
Jadi gimana pun caranya ya kita kembali ke konvensional perdagangan gitu ya. Iya, jadi Nggak kalau mungkin lo kalau biaya produksi lu produksinya naik, masa harga barangnya nggak ikut naik? iya. Dan barangnya makin langka, masa barangnya nggak ikut naik? Kayak Iya. gitu. Jadi kembali ke teori lama lah kayak gitu. Nah, jadi kalau di Oke. sini lu bisa lihat dia Coba. sampai ke 2030. 1 juta dolar lah. 2032 ya. Iya. Itu 1 juta dolar. Iya, paling jelek di 5 miliar lah, Bro. 350.000 dolar. Itu paling jelek. Makanya kalau lu beli sekarang, ya lu pegang berapa? Berarti 2025 7 tahun, ya kurang lebih 5 kali lipat lah, Bro ya. 5 kali lipat ya berarti Iya. ya. Berarti patokannya kalau misalnya sekarang lu masukin 1 miliar Bitcoin, ya ngejar satu dulu deh. 1 Bitcoin kan berarti 1,5 ya. Sekarang nggak sampai, Bro. Mungkin 1,2 ya. Ya, 1 miliar lah. Iya. Berarti lu punya duit 1 miliar, anggaplah dapat 1 misalnya Bitcoinnya, 1 miliar. Berarti nanti di 2030 duit lu jadi 5 miliar. Minimal 5 miliar. Minimal 5 miliar. Karena 5 kali lipat. Ya, sekaligus kita memasukkan faktor inflasi juga. Oh ya, oke. Berarti kalau Aldan masuk ke Bitcoin 100.000 ya nih, semangat terus ya. Nggak apa-apa, kan belajar dari kecil-kecil dulu ya. Misalnya kan pakai duit yang uang jajan belakangan ini gitu kan, 100.000 berarti nanti duit Aldan 2030 500.000. Ya, Jadi bener dong. lumayan kan, nabung kan. Nabung. Daripada di bank gitu, kena pajak. Kalau Bitcoin lu berapa aset lu? Dikit, Bro. Enggak, misalnya contoh 10 miliar misalnya. Ya, 10 miliar. 10 miliar berarti duit lu nanti 2030 50 Jadi 50 miliar. miliar. Oh, berarti Aldan jual rumah, bapak diem-diem, ya enggak ya, ambil sertifikat tanahnya, habis itu langsung all in Bitcoin. Begitu bokap nanya, papa tahu apa? Ini era zamanku. Kamu diam. Nah, gitu. Jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh ya. Gitu, Bro, kurang lebih. Nanti kita masuk lagi ke yang lain. Oke, mantap. Ini gue ngelihat fenomenal Bitcoin di zaman sekarang, berarti kalau bisa dibilang meskipun ada tren halving 4 tahun sekali, tapi tetap berarti Bitcoin akan naik ya, Bro? Iya, tapi ditambah lagi nih, Bro. Ini juga penting. Kemarin kan ada anaknya Pak Purbaya tuh. Dia bilang kalau sekarang ini masih termasuk bull run, katanya nggak akan ada bear market. Iya. Coba ditunjukin. Iya. Anaknya Pak Purbaya, siapa? Yuda ya? Siapa sih? Yudo. Suli juga ngomongnya katanya bull run apa nggak sih? Bull run dia. Bullish juga kan? Iya. Optimis bullish. Cuma di sebagian yang lain, influencer lain atau edukator kripto lain bilangnya, udah gue bilang ini akan bearish gitu loh. Sebenarnya lu ada di kubu mana, Bro? Nah, ini makanya gue tunjukin habis gini. Nah, ini anak Purbaya. Anak Purbaya sebut Bitcoin tidak ada bear market gitu kan. Oke, nah jadi kalau lu lihat, Bro, di tahun 2018 kemarin waktu bear market yang ini cycle pertama gue kan beli Bitcoinnya di 10 jutaan waktu harganya masih kecil itu di sana. Oh, ini lu ya? History lu ya? Dulu. Oke. Terus dia naik di 2018, itu puncaknya bull marketnya Bitcoin waktu itu. Dia anjlok, Bro, dari harga itu aku ingat banget dari 300 juta jadi sisa 50 juta. Turun 84%, Bro. Wow. Itu kalau lu tarik dari puncak sampai bawahnya di 84%. Oke. Nah, ini namanya bear market, Bro. Ya kan? Nah, tapi yang kedua, Bro, waktu Covid kemarin, Bro. Ini dia naik sampai 60.000, Bro. Coba lihat. Terus habis gitu dia turun sampai ke 30 ribuan, 35.000 lah. Itu di yang itu. Nah, penurunannya berapa, Bu? 54,58%. Iya. Nah, tapi setelah ini banyak orang bilang ini udah bear market. Tapi ternyata masih bull market, Bro. Lihat, naik lagi, Bro. Sampai di situ. Bentuk all time high baru itu. Iya. Nah, baru setelah itu dia turun parah dari situ sampai 73%. Oke. Iya kan? Berarti kan ini kalau turunnya 54 masih tergolong bull market dong, Bro. Lah iya kan? Iya kan? Berarti nah kalau sekarang kita lihat yang sekarang turunnya masih berapa, Bro? 36%. Nah, 36%. Nah, berarti nggak ada bull market, nggak ada bearish dong? Iya, berarti kalau berdasarkan teori yang tadi, berarti kalau turun 55% pun masih bisa dibilang kita masih bullish, Bro. Mungkin kalau di aset-aset yang lain ya, kayak saham kita udah turun 50% udah waduh udah scam ini, udah rug pull gitu kan. Tapi kalau di Bitcoin turun 50% masih digolong normal, Bro. Jadi makanya mereka bilang nggak ada bear market ya. Mungkin kalau bear marketnya nanti kalau turunnya 70% ya. Tapi kayaknya kembali lagi kalau kita tarik di sini ya, dari sini kita tarik sampai ke yang tadi, Bro, yang di sini kita tarik ya misal sampai ke 50% aja. Nah 50%-nya aja udah di 60 ribuan, Bro. Nah jadi mungkin yang dimaksud nggak ada bear market itu ya soalnya
kenaikan kita sekarang ini nggak setinggi yang dulu-dulu. Paham. Jadi makanya turunnya mungkin juga nggak akan sedalam yang dulu-dulu. Mentok-mentok ya di garis hijau itu tadi. Nah, garis hijau ini apa? Ini adalah MA 200 bro. Nah sebetulnya bear market Bitcoin itu kalau berdasarkan teori dibilang dimulai ketika Bitcoinnya turun di bawah garis merah atau MA 50 yang itu. Nah kemarin kan turunnya di sekitar bulan November tuh. Dia turun des di bawahnya kan. Nah kalau dia turun di bawahnya ini dia biasanya bakal menyentuh yang bawah ini baru mantul lagi. Nah bawah ini posisi sekarang MA 200 ini ada di angka sekitar 60 ribuan lah. Tapi kalau kita gabungin lagi sama yang jam tadi bro, yang jam tadi kita bisa ketemu di bulan Novemberan lah. November 2026 kan. Nah itu harusnya angka ini ada di angka 69-70 ribuan. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oh mirip-mirip lagi dong? Mirip lagi. Jadi sebetulnya semua teorinya sejalan sih. Kalau ini kita tarik yang garis hijau itu, saya tarik set, saya panjangin, dapatnya di 69 ribuan. Oh. Jadi ini yang tadi. Ini... Berarti lu ada di kubu yang nggak ada bear market, sama seperti anaknya Pak Purbaya, kayak Suli dan lain sebagainya. Bukan berarti nggak ada bear market, tapi bear marketnya nggak akan separah yang dulu, bro. Jadi mungkin mentok-mentok di 50%, di 69, 65 segitu. Iya, tapi berarti lu penganut di bullish, bull run. Sekarang ini masih bullish. Masih bullish, soalnya nggak sesakit yang dulu. Banyak gitu. Yang nyangkut, bro. Iya, tapi banyak yang nyangkut sih. Oh, berarti tapi lu berani katakan bahwa ini masih bullish? Masih bullish, tapi tidak, maksudnya gini, bisa dibilang sekarang ini bear market, tapi bear marketnya nggak akan separah yang dulu. Jadi kalau banyak orang yang bilang ini masih bullish ya, masih bullish. Soalnya turunnya nggak separah yang dulu, masih turun 30%. Jadi penurunan 30% sampai 50% di bull market itu masih tergolong normal. Kayak gitu sih. Agak deg-degan ya. Tapi buat orang awam mungkin deg-degan bro. Lah gue merah semua porto gue, karena gue masuknya di 100 ribuan kan. Bener. Kayak begitu kan, berarti udah 25% lah. Nah turun. Itu sih, makanya buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut nanti langsung di Telegram kita. Langsung masuk di situ aja ya. Iya, klik link di bawah aja. Oke, dikit lagi bro. Sebelum gue bahas mengenai fenomenal Indonesia masuk top 10 negara paling tertarik meme coin. Sebelum kesini nanti kita bahas ya, karena memang ini juga fenomenal yang belakangan ini lagi rame, yaitu ada petugas atau oknum ya, petugas pajak DJP yang dimarahin anaknya Pak Purbaya. Lah iya, lagi live. Dia apa sih pump and fun. Pump fun ya. Tapi nanti kita bahas. Tapi sebenarnya dikit lagi bro mengenai bullish and bearish. Misalnya buat teman-teman, gue coba biar imbang aja sih obrolannya ya. Misalnya penganut long and short misalnya, atau mungkin yang ngejual di atas apa segala macamnya. Sekarang kan kondisinya kan lagi pada banyak yang ngejual. Bahkan ada beberapa portofolio influencer ada yang 50% doang sisanya. Tahu ya? Ada yang udah dijual setengahnya apa segala macamnya. Akhirnya menimbulkan reaktivitas teman-teman yang baru gabung lah di Bitcoin. Ini apaan nih? Lu kemarin ternyata Bitcoin tapi sekarang lu jual 50% porto lu apa segala macam anyway. Tapi maksud gue adalah gini. Misalnya mereka nge-short dari atas atau mereka ngejual dari atas. Abis itu konsepnya tuh mindsetnya adalah swing trading, didiemin, di hold, semi hold gitulah. Itu mungkin nggak bro? Kalau dari soalnya gini deh, salah satu teman gue tuh ada yang udah ngelepas dari 126 ribu, belum posisinya di close sampai sekarang. Ya dia penganut short lah. Belum beli lagi gitu. Belum beli lagi, di short dari 126 ribu US dollar sampai sekarang, belum di close posisinya. Ya karena mungkin dia tahu bahwa ini bakal turun terus apa segala macamnya. Nah, misalnya sekarang nih dia ngelepas, tapi mungkin nggak bro? Kira-kira kan kata lu kan takutnya kena pantulan tuh. Nah, sepantulnya itu kalau dikategorikan sekarang trennya menurun sampai November 2026, berarti trennya itu nggak mungkin breakout-nya itu bikin all time high baru. All time high baru. Belum. Berarti biarin aja meskipun begini. Biarin. Kalau memang mau swing dari atas ya. Tapi sebetulnya ada cara lain sih bro yang lebih nggak resiko ya. Yaitu? Mungkin kayak kita lending borrowing. Jadi kalau di Bitcoin itu sebenarnya bisa digadain. Jadi kayak posisi gua sekarang ini, gua ada cashnya sekitar 30% dari porto ya. Itu masih gua simpen buat beli Bitcoin kalau sampai di 60 ribuan. Seperti yang tadi lo bilang, kita serok di sana nanti. Nah, tapi Bitcoin gua yang ada sekarang ini yang lagi gua pegang, kayak lo kan sekarang punya Bitcoin. Itu kan sebenarnya bisa digadain bro. Jadi ada pegadaiannya Bitcoin di DeFi.
Jadi lu bisa misalnya punya Bitcoin senilai 1 Bitcoin atau senilai 80.000, lu bisa pinjam duit senilai 40.000 gitu. Jadi 50% dari aset jaminannya. Itu di semua exchange gitu ada? Semua exchange ada sih. Tapi yang ini, yang global ya. Yang lokal belum ada kayaknya fitur ini. Oke, terus? Kalau nggak salah di Thrift dulu pernah ada tapi. Oh gitu. Jadi kita bisa pinjemin Bitcoin kita gadain, kita pinjam duit $40.000. Iya, gue pernah dengar cerita Ray itu kayak gitu di Thrift. Ya. Soalnya menurut gue ngelihat bahwa Thrift kayaknya yang paling lengkap untuk izinnya, kayak yang paling lengkap fiturnya. Makanya mungkin gue pun pakai Thrift. Jadi teman-teman bisa cek aja ya. Tapi gue belum dalami yang nah itu bisa itu gadainya kan bisa lu pakai buat beli lagi nanti di bawah. Kayak Michael Saylor dong. Ya kayak Michael Saylor juga. Dia pakai strategi ini. Jadi kalau nanti lu turun di bawah, misalnya lu yakin, ini udah bottom nih. Terus lu nggak mau keluar duit dari kantong pribadi atau gimana, Bitcoin lu kan bisa lu gadein, terus uangnya lu pakai beli Bitcoin lagi. Atau kalau lu mau nge-short, itu sebenarnya ada cara lain. Jadi misalnya lu punya USDT ya, USDT-nya lu gadain, lu pinjam Bitcoin, Bitcoin-nya lu jual di atas, nanti lu pegang USDT-nya, terus dia turun, terus lu beli Bitcoin lagi di bawah buat tebus utang lu, nanti USDT-nya balik dapat cuan juga. Oh, logik itu bisa ya kayak begitu ya? Bisa. Jadi itu pemanfaatan DeFi. Nah, mungkin bisa nanti kita spill lagi di Telegram kita ya, Bro ya. Oh gitu ya? Boleh. Spill aja ntar di webinar apa segala macam biar jadi teman-teman detailnya nggak di salah langkah sana. nih. Kalau di sini kan nggak nutut, Bro. Nanti 1 jam bahas ini. Tuh ya orang kan? Surabaya tuh, bini gue banget tuh nutut tuh. Ngerti gak lo nutut? Nggak keburu. Iya, nggak keburu nanti. Nanti ke susu. Kesusu. Gue jadi tahu. Kok nih lapo? Iya po. Ya kan gitu. Orang Surabaya tuh. Ya udah nanti klik aja link yang ada di bawah, masuk ke Telegram. Lu waiting list dulu di situ karena memang hanya orang tertentu yang bisa masuk ke dalam untuk webinarnya. Nanti kita seleksi lagi lah ya, Bro. Ya, boleh lah. Nah, kita masuk ke pembahasan yang tadi udah gue janjikan ke teman-teman semua terkait Indonesia masuk ya, ini top lucu 10. ya, Bro. Gimana kok petugas pajak main meme coin ini? Wah. Jadi yang harus dicopot siapa? Tapi dimarahin Bro Yudo ya kan? Iya, dimana-mana ke Papua, mampus lu, ke gap kan lu. Lagi ngapain sih? Live belakangnya ada logo DJP. Gimana sih maksudnya? Gue gak ngerti konsep hidupnya tuh gimana sih? Emang di sana bakal gak ada yang nonton gitu? Apa gimana sih? Ya ada, Bro. Itu kan yang nonton seluruh dunia. Ini kayak live streaming lah, Bro. Ya ngapain? Ya ini lagi jualan meme coin dia di Pamfan. Gue gak ngerti deh cara kerjanya, coba deh. Misalnya di meme coin ini dijual tuh maksudnya di rak pool, gimana sih maksudnya? Terlepas dari oknum-oknum pegawai pajak ya, gimana sih? Suruh ya, Bro. Jadi sebenarnya banyak ya, Bro, oknumnya, bukan cuma pegawai pajak gini. Sebetulnya banyak influencer juga, kita nggak sebut yang lokal lah, yang internasional juga banyak. Itu mereka banyak yang pergi ke event-event kripto gitu, Bro. Nah di event-event kripto kan banyak ketemu sama orang-orang yang bikin micin-micin meme coin kayak gini kan, Bro. Nah di sana lu bisa ditawarin biasanya, lu gua kasih alokasi 5-10%. Lu gorengin deh koin ini di follower lu, share di Twitter kamu atau di Instagram kamu atau di komunitas kamu, di sosmed kamu. Terus biasanya orang-orang kayak gini bakal bayar buzzer, Bro. Bayar media, bayar buzzer buat goreng koin ini. Terus habis gitu koinnya dia sebar ke banyak wallet, Bro. Banyak wallet, terus walletnya dibikin aktif transaksi, Bro. Seakan-akan koin ini trending. Banyak yang transaksiin, banyak yang jual beliin. Makanya di aplikasi yang namanya DEX Screener itu biasanya akan muncul top trending koinnya. Nah kalau udah masuk top trending itu orang-orang biasanya langsung, kita harus beli koin ini, lagi rame nih, volumenya lagi tinggi nih. Nah dari sana kita bandarnya naikin. Nah itu nanti tinggal kembali lagi, lu yang ngarungin bandar atau lu yang dikarungin bandar kayak gitu. Jadi makanya banyak influencer-influencer itu dapat alokasi kayak gitu, terus mereka main di belakang. Terus ya nanti kalau udah mereka share ke teman-temannya, ke komunitasnya, ayo beli, ini koin bagus gitu kan. Naik, nanti sampai pucuk di rug pool, Bro. Jadi orang-orang yang di bawah komunitasnya jadi cuci piringnya doang. Kan kasihan, Bro, yang kayak gitu. Itu udah pasti di rug pool, Bro? Kemungkinan besar ya kalau meme coin ya. Karena kan nggak ada tujuannya, Bro. Bikin project nggak ada fundamentalnya. Bikin project nggak ada tujuannya. Nggak ada underlying-nya? Cuma buat goreng-gorengan aja ya. Mungkin seperti yang ini, yang judi dong ini. Ya bisa dibilang gitu. Tapi kalau lu yang bikin koin nggak judi dong, Bro. Kan udah pasti menang. Kan soalnya produksinya nggak keluar duit, Bro. Yang keluar duit buat marketingnya doang. Jadi ini bisa dibilang tuh gayanya tuh kayak gitu tuh, yang oknum pegawai pajak ini. Bener. Jadi dia ngerak pool pas sudah di atas, baru dia tinggal cabut. Bener. Gila lo, sakit lo, woi. Orang-orang udah pada masuk, habis itu berungkat semua.
Iya, jadi ini fenomenalnya juga di luar negeri sering sih bro. Kan mereka banyak influencer yang anonymous bro, yang nggak tampil muka. Itu sering banyak yang kayak hari ini ayo beli ini gitu. Habis itu naik di Rakpul. Ayo beli ini terus naik terus di Rakpul. Banyak influencer-influencer yang ngaku jagonya micin tapi ya dibaliknya banyak deal-dealan kayak gitu bro, main belakang kayak gitu. Nih hati-hati makanya teman-teman semua terkait meme coin ya. Gue juga tahu sih fenomena meme coin ya memang kan cepet naik, cepet turun dan seterusnya kan, itu kan peluang cuan juga. Tapi teman-teman kalau mau belajar lu bisa bantu mereka nggak? Iya, Biar jadi nanti di webinar tuh di Telegram kita tuh kasih ciri-ciri yang nggak boleh dibeli kayak gimana. cakep. Ciri-ciri micin yang aman dibeli kayak gimana gitu kan. Koin-koin yang aman tuh seperti apa. Tokenomiknya harus gimana, fundamentalnya gimana. Jadi langsung klik Telegram di bawah aja teman-teman. Nanti kita seleksi ya, Bro. Mantap, nanti kita seleksi jadi nggak bisa semuanya teman-teman semua kita lihat dari Tapi keseriusan. Tapi memang itu ya Bro ya, kita sebagai public figure, media, reputasi kan nomor 1 ya Oh Bro. iya. Ya makanya kalau saya tuh nggak mau goreng-goreng kayak gini Bro. Gua selalu ngajarinya beli yang fundamentalnya bagus, beli Bitcoin gitu. Beli hyperliquid kayak gitu. Oh gitu. Yang fundamentalnya oke-oke, yang udah top 10, top 20. Nah, gua nggak pernah ngajakin beli meme coin yang terlalu gimana-gimana. Apa itu? SPX lah. Lu nggak tahu tuh PP, belakang tuh Shiba. foto-foto itu? Lu nggak tahu? Tahu itu SPX, itu Trump, itu Doge, Shiba. Ya pokoknya yang low cap ini biasanya gue nggak ngikutin sih. Gue jarang pegang dan nggak pernah sebut juga ke teman-teman yang lain. Soalnya kan menyangkut reputasi ya bro ya. Menurut saya sih kalau lu rugi bisa lu cari cuannya bro. Tapi sekali reputasi lu hancur ya, itu akhir dari karir lu kayak gitu. Nah, tapi mungkin nggak gini bro, apakah semua meme coin di luar dari Bitcoin ya, kan sisanya altcoin gitu ya, dan meme coin, itu udah pasti mecin yang ngerakpulin, udah pasti. Kalau misalnya begini gimana bro? Misalnya contoh deh, gue punya underlying, gue punya bisnis, mau dari komoditas kayak mau dari apapun itu gitu kan, gue punya lah pokoknya perputarannya misalnya bisnisnya memang jelas gitu underlyingnya. Terus gue masuk ke ranah kripto. Kalau di koin ya gue bikin misalnya DER gitu, DER nama koinnya. Terus dari situ underlyingnya apa gitu, fundamentalnya bisnis gue itu sendiri. Misalnya gue punya minyak, atau mungkin gue punya kopi, atau mungkin gue punya kelapa dan seterusnya gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh dijadikan sebuah underlying aset buat si koin gue nanti, tapi memang nggak ada tujuan rakpul apa segala macamnya, karena memang itu memang bisa dibilang adalah untuk membantu teman-teman semua untuk mendapatkan cuan. Underlyingnya bisnis gue itu sendiri. Menurut lo gimana bro? Kalau itu oke bro, itu namanya bukan meme coin tapi real world asset bro. Mendingan cari yang kayak begitu-begitu. Kalau itu oke bro. Kan sekarang bahkan ada yang franchise bisnis tapi pakai koin bro. Misalnya bagi-bagi sahamnya nanti pakai koin itu. Jadi orang yang pegang koin itu punya berapa persen kepemilikan saham. Nah kalau itu nggak apa-apa bro. Misalnya lu punya bisnis tapi lu mau cari funding dari luar negeri juga. Lu bikin crowdfunding, jadi seluruh koin ini artinya yang pegang koin ini adalah yang punya bisnis saya. Yang punya saham dari bisnis saya. Itu boleh karena di luar negeri juga udah banyak yang pakai seperti ini. Dan izin OJK, Bapepti juga dan lain sebagainya pasti kan? Iya, tapi kayaknya izin OJK dan Bapeptinya belum keluar nih untuk yang seperti ini. Ini kan maksudnya ranah baru nih. Tapi di luar negeri udah beberapa yang crowdfunding seperti ini. Misalnya dia ada bisnis butuh pendanaan 10 miliar gitu. Nah 10 miliar ini kalau dia cuma buka pendanaan di lokal-lokal aja mungkin akan lama terkumpulnya. Tapi dengan teknologi blockchain dan RWA ini, real world asset, ini orang-orang bakal lebih mudah cari funding. Dia bisa cari funding dari luar negeri. Nah orang-orang bayarnya pakai USDT kan bro, buat kasih funding ke lo. Nah dia beli koin lo, nah nanti lu kasih koinnya. Nah koin ini buat bukti kepemilikan kamu ya, bukti saham kamu ya. Kamu punya koin segini setara dengan berapa persen saham kamu. Cakep. Nah kalau lu udah pegang ini ya udah lu sah ya pemilik sahamnya. Nah kalau udah itu kan semua transparan bro. Berarti nggak usah pakai akte PT, akte notaris gitu, udah kelihatan. Lu yang pegang berarti lu pegang berapa persen dari saham gua. Nanti ada dividen apa, tinggal gua airdropin berdasarkan koin itu. Gitu. Berarti anak-anak muda sekarang misalnya contoh nih, gue punya partner nih, misalnya dia emang old money. Misalnya dia memang underlyingnya jelas, bisnisnya jelas gitu kan, komoditasnya jelas misalnya, apa segala macamnya. Tapi dia pengen berbagi ke teman-teman semua juga ingin biar dapat pada sahamnya si partner gue ini punya gitu. Nah terus dia bikin aja koin, akhirnya dia coba, bukan goreng ya tapi ya, dipromosiin lah di sebuah exchange misalnya. Ayo nih dengan harga sekian pertama kali open gitu. Misalnya di launching di Januari 2026. Habis itu langsung
gimana caranya biar kita kaya bareng-bareng bro? Berarti bisa aja kan, bukan yang mindsetnya di rug pull dihancurin gitu kan? Bisa aja. Kembali lagi asal koin tersebut ada underlyingnya bro, ada fundamentalnya. Nah, oke, tadi gue bilang misalnya underlyingnya jelas gitu. Kalau underlyingnya jelas ya oke, bro. Berarti bukan rug pull kayak pegawai pajak yang ini. Dan bisa kaya bareng-bareng kita semua. Bisa dong, asal dia itu fundamentalnya jelas. Sama kayak inilah bro, ada koin yang 1:1 sama emas kan, namanya XAUT sama PASG. Nah itu kan sesuai, mirip-mirip juga. Jadi dia punya emas berapa, ya berarti orang yang pegang koin itu setara dengan berapa kilo emas, misalnya kayak gitu. Nah emasnya naik, ya kaya bareng-bareng kayak gitu. Oke, boleh didetailin nggak bro? Ini juga gue jadi belajar nih. Misalnya contoh nih, gue punya partner, dia pengusaha kopi, pengusaha kelapa terbesar se Indonesia. Ya, apapun komoditas lah. Kan biar jelas dong underlying-nya dong. Makanya gue sebut, ya asal aja gue sebutin tentang komoditasnya. Terus itu perputaran udah triliunan. Gara-gara mungkin dia masukin dari petani-petani kelapa, petani-petani kopi, dan lain sebagainya. Akhirnya dihidupkan, membuka lapangan pekerjaan. Dia supply ke mayoritas coffee shop, atau mungkin mayoritas kafe-kafe, atau mungkin minyak-minyak goreng yang kita konsumsi di rumah, apa segala macamnya gitu. Nah terus tiba-tiba partner gue itu tiba-tiba, yaudah gini aja deh, kita bisa kaya bareng-bareng deh. Ajak teman-teman lu semua untuk milikin underlying ini, milikin aset ini berupa lewat koin. Nah itu kayak gitu gimana bisnis modelnya bro? Bisa bro, itu sebenarnya sama kayak IPO bro. Kayak saham-saham itu kan kalau kita mau go public kita IPO kan, kita buat dapat pendanaan. Tapi IPO kan terbatas ke lokal doang bro. Yang bisa kasih lu pendanaan cuma orang-orang yang ada di bursa saham Indonesia. Oke, ini kan pendanaan nih, tapi mesti orang-orang yang udah milikin koin tersebut, itu gimana cara mereka ikutan kayanya bro? Soalnya kalau memang ini oke, gue langsung lempar ke teman-teman semua, tapi dengan catatan prospektus dan fundamentalnya lu harus baca dulu tuh. Dan gue berani pastikan nanti kita buka nih, nggak apa-apa. Nanti gini, gue buka aja ntar laporannya, gue buka aja ntar datanya, ya kan, proyeksinya, bisnis modelnya, perusahaannya namanya apa segala macamnya. Ini underlyingnya, gue belak-belakan gitu aja bro. Jadi lu ayo beli koin ini dengan underlyingnya yang ini, perusahaannya ini jelas apa segala macamnya. Nah dengan catatan misalnya mereka masuk 1 juta, 5 juta, 10 juta. Ini dari dasarnya dulu ya bro ya. Habis itu gimana caranya mereka juga ikutan kaya juga bareng-bareng. Gue pengennya benar-benar mensejahterakan rakyat Indonesia. Gimana bro? Nah cara kayanya kembali lagi sama kayak beli saham bro. Misalnya kasih solusinya IPO nih. Nah terus kalau sahamnya naik kan semuanya ikutan kaya kayak gitu bro. Jadi kembali lagi ke performa perusahaannya. Kalau perusahaannya memang profitable, ya nanti harga sahamnya kan pasti naik. Karena kembali ke supply and demand. Berarti dia ngikut si laporan keuangannya si perusahaannya kan? Iya, jadi kembali lagi ke publik itu kan nanti diviralin. Jadi orang bakal tahu, oh ternyata kalau pegang koin ini sama dengan kepemilikan berapa persen dari saham yang ini, dari PT ini. Cakep. Nah otomatis kalau PT ini performanya bagus, orang-orang kan pasti berbondong-bondong. Oh nanti gue bisa dapat dividen nih kalau beli ini. Iya itu, ya, ini gue buka aja ya. Memang perputaran bisnisnya bro, revenue-nya itu ratusan miliar sampai triliunan bro. Oh kalau udah kayak gitu berarti bukan micin-micin yang rug pull bukan, gitu. Bukan. Berarti boleh lah itu boleh berarti ya. Ini gue sebut aja ya, gede banget bro. Ini benar-benar old money. Ini adalah partner gue lah. Ini triliunan bro bisnisnya bro. Memang komoditasnya jelas, positif, halalnya dan lain sebagainya. Gede banget bro. Nah maksud gue adalah cuma dia udah di titik yang udah, ya gue sebut aja di sini ya, udah ratusan triliun misalnya asetnya dia. Dia udah di titik yang ya udah saatnya apalagi mau gue cari. Nah berarti udah saatnya gue berbagi nih ke teman-teman semua gitu. Ya, biar ekonomi Indonesia kan tumbuh. Anggapannya kita orang dengan modal kecil pun bisa beli kepemilikannya PT tersebut. Iya. Makanya dengan adanya tokenisasi real world asset ini benar-benar mempermudah segalanya sih bro. Oh berarti masuk dari 1 juta, 10 juta. Boleh tuh ya? Boleh. Ini nggak ada financial advice apapun teman-teman semua. Tapi nanti kalau begitu gue call ini, gue call ini, ya kan nama besar kasih solusi dan lain sebagainya ya. Ini kalau gue call ini lu perhatiin terus aja kasih solusi. Nanti gue bisa bareng sama lu juga tuh bro. Ya, lu juga bantu mantau. Gue pengen ini transparansi. Kalau memang bisa disangkanya ini adalah aneh-aneh, jangan lu beli koinnya. Nah tapi gue pengen si partner gue ini pengen bener-bener ngidupin semua orang tuh punya hak untuk kaya bro. Nah itu gue langsung merinding gue ngeliat di sana karena mereka udah mentok mau ngapain lagi. Yang penting kembali lagi sih. Hotelnya di mana-mana bro. Oh mantap. Ngeri bro ini orang. Maksudnya udah kayak apalagi yang gue cari karena semuanya udah bisa. Dia udah financial freedom. Nah makanya tapi, itu menarik tuh. Itu kan kembali lagi kita harus selalu teman-teman di sini do your own research ya bro. Kan kita juga punya brand image masing-masing nih. Brand image kasih solusi udah besar. Brand image gua juga. Itu kan kita juga harus jaga reputasi bro. Yang paling penting kan. Kita nggak boleh sampai
kayak mungkin ini yang oknum seperti ini tertawa di atas penderitaan orang. Iya. Nggak boleh kita memperkaya diri sendiri tapi yang orang lain kita jadikan cuci piring. Karena kan kembali lagi uang itu bukan segalanya ya bro ya. Kalau rugi masih bisa kita cari untungnya, masalah bisa cari solusinya. Tapi kalau reputasi lu hancur, ya itu akhir dari segalanya gitu kan bro. Bangun reputasi kan lama ya bro. Lama bro. Masa bangun kasih solusi cuma sehari 2 hari jadi del kan nggak mungkin. Betul. Makanya jangan sampai nama baik kita rusak. Makanya ini fundamentalnya udah pasti bagus ya bro. Iya, oke banget. Makanya gue tuh jujur aja teman-teman semua ya. Ini di ujung obrolan nih. Penawaran-penawaran tentang meme coin itu banyak yang luar biasa. Karena reputasi. Ada nama Deddy Corbuzier juga gitu di sini. Ikan ada nama gue dan lain sebagainya gitu. Itu jadi gitu nggak sembarangan. Dan ini udah obrolan tentang mungkin dari tahun lalu tuh. Gue nggak usah sebut namanya lah. Ya Allah diajak gorengan ini, diajak gorengan itu. Itu sama sih bro. Ngeri bro, lu pasti kayak gitu kan? Iya, gue juga banyak yang DM sih, nawarin, gitu. Ayo goreng meme coin ini, ayo goreng micin ini gitu kan. Gak bisa. Tapi kan kembali lagi kita reputasi kita dan kita juga memperhatikan follower kita. Iya. Siapa tahu nanti mereka belinya pakai uang pinjol lah, atau mungkin uang terakhir dia, uang biaya hidup dia, uang susu anak dia. Kan kita never know, kita nggak tahu gitu loh. Tapi kan kita juga harus punya empati nih. Kita lihat mereka, mereka kan kasihan ini kalau misalnya kita salah kasih sesuatu ke follower kita atau komunitas kita. Itu kan juga selain mendamage reputasi kita, juga bakal berdampak ke orang-orang tersebut. Kayak, aku beli ini gara-gara ikut ini kok langsung rungkat. Nah, kayak gitu kan. Kasihan juga orang-orang kecil kayak gitu. Makanya reputation matter way more than money sih menurutku. Keren. Siap. Nanti tinggal tunggu update-nya teman-teman semua ya. Karena gue pun juga bener-bener orang yang sangat ngejagain reputasi. Jadi cuma visi misinya karena gue tertarik bahwa nih orang ini siapapun itulah ya. Tapi dalam hal ini lah as my partner gitu. Gue ngeliat bisnisnya udah menggurita dan lain sebagainya. Akhirnya tuh visi misinya yang pertama adalah gimana caranya menjawab pertanyaan-pertanyaan semua orang berhak kaya bro. Jadi kita kaya bareng-bareng. Karena udah di orang-orang seperti itu kan bisnisnya udah kayak lu udah mentok gitu loh. Mau ngapain lagi, apa lu cari kalau memang nggak kebermanfaatan buat orang banyak. Nanti tuh pantengin aja, kasih solusi, nanti gua akan update ya. Nanti di Telegram di bawah. Di Telegram sekalian juga. Sama itu sih bro, lu tahu nggak selain ya mungkin tadi lah crowdfunding gitu ya. Sebenarnya sekarang ini lapangan kerja juga jadi terbantu loh bro dengan adanya blockchain ini. Dengan adanya crypto, Web3. Dari sisi apanya? Dari sisi kemarin kan ada berita juga tuh yang YouTuber katanya bisa bayar pakai stablecoin, USDT, USDC. Itu kalau lu ada dengar beritanya. Itu sebenarnya membuka lapangan kerja. Kenapa, bro? Soalnya kita kan biasanya kalau cari kerja, cari lowongan cuma bisa di lokal, bro, di Indonesia. Misalnya orang Jakarta cari kerjanya di sekeliling Jakarta, Jabodetabek gitu kan. Tapi dengan adanya teknologi blockchain ini, kita bisa ngelamar kerja di perusahaan luar negeri, bro. Nanti orangnya bayar gajinya pakai USDT, bro. Pakai USDC, USDT. Jadi kita kerja di sini tapi diterima gajinya dolar, bro. Nah, itu sebenarnya memanfaatkan yang namanya Gratium Law, bro. Sama seperti bule-bule yang di Bali, bro. Bule-bule di Bali itu kan kayak mereka kalau ke Bali ngerasa aku ini kaya ini ya, murah semua nih, mereka bisa beli semua. Kenapa? Soalnya mereka terima duitnya duit yang bagus, buangnya duit yang jelek, yaitu rupiah kita gitu kan. Jadi terimanya USD, terimanya euro, terimanya pound sterling, tapi dibuangnya ke rupiah. Makanya kalau mereka di sini mereka merasa kaya, padahal mungkin di negara mereka ya orang biasa, orang rakyat jelata biasa. Nah, itu sama juga kayak ini, orang-orang yang kerja di Web3 atau kerja dengan dunia kripto ini. Mereka dibayarnya pakai stablecoin USDT, terimanya dolar, tapi spendingnya di sini rupiah. Nah, jadi ini benar-benar memanfaatkan juga bisa memperbesar lapangan pekerjaan di Indonesia dengan adanya teknologi seperti ini. Wah, cakep. Boleh nih. Jadi makin yakin gue nih untuk kita tumbuhin ekonomi kita nih dari teknologi blockchain dan segala macam ya. Bener. Iya dong, maksudnya kan kalau enggak kan ya dengan segala hormat ya. Omongan gue mungkin agak kasar, tapi gue disclaimer di sini adalah kapan mereka kayanya, bro? Bener. Kalau nggak pakai teknologi-teknologi yang sekarang memanfaatkan yang ada gitu loh, bro. Ya lu hitung aja dari mungkin di bawah UMR atau mungkin UMR apa segala macam ya. Kapan dia bisa punya rumah mewah yang segede-gede apa tahu gitu kan. Maksud gue makanya kalau dengan adanya peluang seperti ini gue pengen bahwa ini kayak teknologi dengan cara yang benar tentunya teman-teman ya. Ini mereka udah bisa ada peluang. Makanya kan Pak Purbaya juga berkali-kali ngomong terkait harus melek investasi. Gue kemarin juga diundang Bank Indonesia Bengkulu bareng sama IDX di sana juga edukasi tentang melek investasi. Soalnya Pak Sandiaga Uno juga pernah ngomong juga tuh, ya kan di sebuah podcast. Begitu ada yang nanya,
berarti kita nggak bisa kaya gitu kalau dengan tidak investasi gitu kan. Ya beliau udah, lu nonton sendiri aja ya sulit. Cuma gini sih bro, anak muda zaman sekarang ini mindsetnya banyak yang salah bro. Contohnya? Jadi anak muda zaman sekarang ini kan Gen Z bro. Gen Z ini mindsetnya serba instan. Nah itu yang skripsi kerjanya pakai AI. Jadi masalah tuh semua pakai AI, semua tanya AI, tanya internet gitu kan, tanya ChatGPT. Nah akibatnya mereka punya mindset serba instan juga. Etos kerjanya pun menurun bro Gen Z zaman sekarang. Jadi kayak masuk kerja dikit-dikit minta resign gitu kan. Nah terus terlebih lagi mereka ini waktu kerja ini mereka ini pikirnya wah aku maunya langsung passive income. Nah ini yang salah bro buat Gen Z zaman sekarang. Justru kita itu kalau mau investasi, kalau kita uangnya cuma 1 juta, 10 juta, di bawah 100 juta, jangan sok-sokan investasi. Justru kita harus investasi ke layer ke atas dan menaikkan aktif income kita dulu. Nah aktif income kita naik, lalu habis gitu gaya hidup kita jangan sampai naik. Anak muda zaman sekarang begitu punya income misalnya 100 juta, itu mereka langsung spending konsumtif. Mereka langsung beli BMW buat pamer ke teman-temannya, nyicil gitu kan. Sebenarnya nyicil itu kan nggak boleh buat yang konsumtif loh. Kalau nyicil buat yang konsumtif, itu sudah akhir dari segalanya. Nyicil cuma boleh buat yang produktif. Jadi kalau utang produktif buat ekspansi bisnis sih masih oke. Tapi miris kalau Gen Z zaman sekarang ini banyak yang hutang buat beli iPhone lah, hutang buat pamer beli tas lah, tas branded lah, dan lain sebagainya. Cuma buat pamer ke teman-temannya. Dan mereka juga punya prinsip, kagak lihat di sosmed, ini orang investasi bisa beli McLaren nih. Aku juga pengen langsung beli McLaren. Padahal kan modal awalnya berapa bro? Kalau modal awal bu cuma 10 juta, ya lu mana bisa beli McLaren. Makanya kembali lagi, aktif income lu harus gede dulu, spending lu tetap. Jadi meskipun income kamu naik, gaya hidup lu harus tetap. Jadi utamakan fungsi bukan gengsi. Habis itu lu dapat yang namanya disposable income. Baru disposable income-nya lu tembakin terus ke investasi. Nah itu tembakin terus, jadi income lu naik, tapi makannya tetap jangan makan yang mewah-mewah terus. Tetap makan nasi pecel aja bro, nasi campur gitu. Nah itu lama-lama lu bisa kaya gitu. Jadi income-nya naik, gaya hidupnya tetap gitu aja terus. Jadi income-nya naik, lama-lama disposable income-nya makin besar, tembakin terus ke investasi. Dia jalannya begini ya. Itu baru bener, itu baru anak mudanya bisa kaya. Asal mindsetnya benar. Jadi ini ditanamkan ya teman-teman. Wah gitu. Gila, gue demen nih. Yang ngomong soalnya Gen Z, berapa umur lu? 27. 27 kan? Gen Z kan masuknya kan Gen Z. Ya masih Gen Z terakhir. Lah iya lah, oke lah kalau ngomong langsung soalnya. Jadi nggak ngerasa bahwa lu mah enak lah. Ini kan sama Gen Z juga. Dan yang paling penting itu sih bro. Terakhir itu gue juga sempat viral kemarin. Gue juga sering-sering banget ngomongin kalau di tahun 2030 itu orang yang nggak pegang Bitcoin atau emas itu bakal jadi gembel bro. Kenapa? Soalnya kan ada krisis bro. Dan lu bener berarti, lu masih yakinin sampai detik ini bahwa orang yang gak pegang Bitcoin jadi atau miskin, emas, jadi gembel. Iya kan, sekarang terbukti nih, emas naik terus kan. Iya, karena ini kan naiknya gila bro. Kenaikan emas 2 tahun ini kalau dibandingkan dengan 10 tahun terakhir, 2 tahun ini jauh lebih tinggi. Kenapa? Soalnya orang-orang yang beli ini nggak mungkin retail kayak kita bro. Kita kan cuma cacing di lautan gitu ya. Kalau mereka kan yang beli kan pusatmas.id institusi negara. Yang beli kan Andrew Susanto ya. Nah itu dibeli terus ya bro. Iya. Yang retail nggak terima jual tapi dibeli terus gitu. Dibeli terus. Iya. Nah jadi yang willnya pausnya borong terus. Jadi negara institusi itu borong emas terus beberapa tahun terakhir. Jadi di tahun 2030 itu kan ada krisis kan. Di tahun 98 kemarin krisis, 2008 krisis juga, 2020 ada krisis itu kan 10 tahun sekali. Tapi yang 100 tahun sekali kan juga ada. Yang di tahun 1929 ada Great Depression. Jadi harusnya di tahun 2030-an ini ada krisis yang 10 tahun sama 100 tahun digabungin nih. Pas pemilu, baru lagi dong presiden nih. Nggak tahu kalau Pak Prabowo 2 periode ya. Siapa tahu 2 periode. Oh iya. Jadi makanya buat teman-teman yang ini di tahun 2030 pastikan harus pegang Bitcoin dan juga emas gitu. Karena kan tadi juga kita udah bahas ya, Bitcoin bakal ke $1 juta ya di tahun 2030-an. Iya. Jadi lu beli sekarang, lu masih ada potensi naik 10 kali lipat. Seperti itu. Mungkin yang mau belajar lagi bisa ke Telegram kita. Yes, kalau mau belajar lebih detail teman-teman semua, karena waktu kan kalau di podcast kan nggak mungkin lebih dari 1 jam gitu ya, kisaran segitu. Jadi kalau mau ngobrol ntar bisa 2 jam, bisa 3 jam, 4 jam bro. Di webinar kan kita nggak pernah tahu juga kan. Iya, nanti ada Q&A gitu kan. Iya, tanya jawab. Nah 2 arah nih yang paling penting. Jadi kalau sekarang ini kan lo nontonnya 1 arah. Nah nanti kalau lo masuk ke dalam Telegram, abis itu langsung kita buka webinar apa segala macamnya, kita bahas tuh ya detail dari A sampai Z. Nah itu bisa tanya jawab juga, karena kan lo jadi puas. Jadi ada 2 arah di situ, bro.
Nanti update lagi bro ya mengenai Bitcoin. Thank you bro. Yoi, ini apalagi di bear market soalnya banyak yang. Nah itu bro, makanya gue bikin fasilitas juga buat teman-teman gue. Meski ya kan banyak nih di bear market itu influencer musiman bro. Iya. Jadi mungkin waktu bull market muncul, nanti waktu bear market, wuss, hilang semua bro. Okay. Makanya gue nggak mau kayak gitu. Jadi gue kasih fasilitas buat teman-teman semua. Nanti di YouTube gue itu nanti bakal ada live setiap Senin sampai Jumat gitu ya. Jadi kita kasih outlook harian buat teman-teman semua, live gratis streaming. itu. Gratis, live streaming ya? Live streaming. Tinggal nonton kayak tadi tuh misalnya Outlook apa segala macam di Trading View apa gitu. Iya, gratis semua nanti. Oke lah. Jadi buat teman-teman biar bisa belajar selain di Telegram kita kan. Yoi. Karena lo udah baik banget sama audiens kasih solusi, audiens gua atau penonton gua kasih hadiah buat lo nih bro. Sendal Shirata. Wah, mantap nih. Meskipun lu nggak umroh, tapi kan sendal Shirata ini adalah menemani langkah lo menuju kebaikan. Jadi ketika lo mau masuk ke tempat-tempat yang sesat gitu kan, lo mikir, aku pakai sendal Shirata nggak jadi ya. Jadi minimal dosa lo keukur. Ini bro. Waduh, ini hadiah tahun baru ya ini. Wey, kalau teman-teman misalnya mau juga nih sendal Shirata ini, cek aja di bawah gitu kan. Nanti lo tinggal bisa pakai buat ke masjid, ke umroh nanti dan lain sebagainya. Karena gue nggak bilang mayoritas, tapi udah banyak banget. Gue juga kaget bro. Gue main merinding di sini. Banyak orang-orang waktu gue ke Makkah Madinah tuh pakai sendal-sendal Shirata bro. Keren ya. Nyampe sana bro. Soalnya kan buat traveling. Wih, sampai diekspor nih bro. Amin. Iya, mereka pakai dari Indonesia ke sana, tapi bisa juga sih kalau permintaannya tinggi sih, mantap juga nih. Bro, thank you bro ya. Thank you. Nanti kita update lagi mengenai pergerakan Bitcoin, mungkin 2 minggu sekali kayaknya asik bro. Jangan terlalu lama-lama juga gitu, jangan terlalu cepat karena mereka kasihan sekarang gimana caranya mereka bisa bertahan. Iya, karena hidup. kan mereka kasihan ya di bear market seperti ini penuh ketidakpastian. Iya. Dan mereka pasti butuh kita update-update juga biar tahu pergerakannya seperti apa. Kalau gitu gue mau cicil Bitcoin 1 miliar lagi ya. Kita kasih solusi.